Halo Sobat Info Guru Update. Informasi terbaru kali ini untuk sahabat-sahabat honorer atau non-ASN di bawah naungan Kemenak atau honorer Kemenak terkait dengan pendaftaran maupun bocoran formasi P3K Kemenak tahap kedua. Berikut langsung saja untuk ulasan lengkapnya. Jumlah formasi untuk P3K Kemenak 2024 tahap 2, buruan daftar. Pendaftaran P3K tahap 2 Kemenak telah dibuka dan dilaksanakan hingga 31 Desember 2024. Pendaftaran ini dibuka dengan 17.988 formasi sisa yang kosong dari hasil seleksi P3K Kemenak tahap 1. Adanya sisa formasi ini dikarenakan pada tahap sebelumnya terdapat 71.793 pelamar yang berhasil lolos dan dinyatakan dapat mengikuti seleksi tahap berikutnya. Seperti yang diketahui, Kemenak membuka seleksi P3K dengan memiliki 89.781 formasi. Formasi ini dibuat berdasarkan data di BKN yang menyatakan bahwa terdapat 89.781 pegawai non-ASN yang terdaftar di BKN. Sebelumnya pegawai non-ASN ini berjumlah 133.087 orang. Lalu setelah dilakukan seleksi calon P3K pada tahun 2022 ditambah juga pada 2023, jumlah ini menurun sebanyak 89.781 orang. Lalu bagaimana cara agar bisa dapat memenuhi kuota formasi di P3K Kemenak 2024 tahap kedua? Berdasarkan Permenpan RB nomor 347 pasal 30 menyatakan bahwa syarat untuk lolos P3K Kemenak adalah dengan mengikuti tahapan demi tahapan seleksi secara berurutan, baik dimulai dari seleksi administrasi hingga pengumuman hasil peserta lolos harus diikuti tahapannya. Kemudian untuk lolos P3K Kemenak yang harus dilakukan adalah memenuhi kuota formasi. Jadi dengan kata lain, apabila tidak mendapatkan formasi maka akan dijadikan P3K paruh waktu. Sebagai informasi, bagi peserta seleksi P3K Kemenak tahap 2 dipastikan semua dokumen yang digunakan terpenuhi secara lengkap dan juga dokumen yang digunakan diharuskan untuk tidak menggunakan materai berulang atau materai satu digunakan untuk beberapa dokumen. Hal ini dikarenakan sudah terdapat 84 peserta P3K Kemenak yang dibatalkan kelulusannya dengan alasan bukti pengalaman kerja tidak sesuai dengan persyaratan. Selain itu, pelamar yang dibatalkan kelulusannya ada pelamar yang formasinya tidak sesuai dengan persyaratan yang dilamar atau sesuai dengan PDM. Kemudian ada pula kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan persyaratan, dan yang terakhir surat pengalaman kerja tidak memenuhi syarat minimal 2 tahun. Dengan kata lain, bagi peserta seleksi P3K Kemenak tahap 2 perlu memastikan bahwa dokumen-dokumen yang digunakan harus lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang dimiliki, serta memastikan bahwa kriteria pelamar masing-masing sesuai dengan persyaratan pendaftarannya. Dan khusus untuk P3K Kemenak ya, itu harus cek formasinya dulu di PDM. Itu sebagai salah satu syarat yang akan dia unggah di SSC ASN. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat ya sahabat-sahabat. Pantau informasi terbaru hanya di Info Guru Update. See you next time.